Kabar gembira datang dari pasangan Rini Wulandari dengan Jevin Julian. Pasalnya, Rini kini tengah menikmati statusnya sebagai orang tua. Menurut keduanya, anak sulungnya itu tidak pernah merasa cemburu dengan sang adik. Hal itu juga membuat pasangan yang menikah pada tahun 2017 itu merasa lebih lega. Lantas seperti apa tumbuh kembang kedua anak Rini dan Jevin Julian? Aman, sudah 5 bulan, baik, sehat semuanya. Dan kita lagi excited banget juga sih karena memang kangen sama bayi. Jadi kayak karena anak pertama udah 5 tahun kan? Anak pertama udah 5 tahun dan anak kedua ini punya bayi, jadi kita punya mainan baru. Tadi mungkin maksudnya perkembangan anaknya sekarang yang 5 tahun udah seperti apa? Yang 5 tahun? 5 tahun apa 5 bulan nih? Yang bayi atau yang gede? Yang gede dulu. Oh, yang gede dulu. 5 tahun ya udah TK, tahun depan SD. Perkembangannya ya sudah banyak ya. Sudah semakin pintar juga, semakin kritis. Kayak mau pergi-pergi tanya mau ngapain gitu, kerja di mana, ngapain gitu, sama siapa. Terus kalau yang 5 bulan ya lagi lucu-lucunya sih, udah excited juga karena bulan depan kan udah empasi, jadi udah makan. Dan kebetulan Kayaknya ketoprak ya makan. dan anaknya juga alhamdulillah sehat, kayak nyusunya juga kuat gitu, jadi ya besar badannya untuk ukuran 5 bulan gitu. Sama sekali enggak. Dia malah dia sayang banget sih sama adiknya sih. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang bikin dia nangis, itu dia bisa yang kayak kenapa nih ini kenapa gitu. Dewasa artinya ya? Dewasa ya? Dia dewasa banget sih. Masih suka nggak nyangka nggak sih udah jadi orang tua dengan anak juga nih sekarang? Masih apa? Masih suka nggak nyangka, iya sih ya. Tadi baru dibahas tadi kayak tahun depan anak kita SD nih kayak. Malah kayak ngelihat anak kita sekarang yang pertama gitu, maksudnya kayak berasanya baru lahir kemarin, tapi pas dilihat tuh kalau lagi tidur kelihatan udah panjang gitu, udah tinggi gitu kan, kayak ya Allah cepet banget gitu. Jadi emang nggak berasa banget sih waktunya. Ada perubahan nggak sih kalian jadi orang tua sekarang? Banyak banget Banyak dong, sih. banyak banget. Banyak yang bilang anak yang banyak belajar dari kita, tapi kenyataannya adalah kita yang banyak belajar dari anak itu, anak yang banyak mengajarkan kita untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa lebih banyak pola pikir yang berubah, bertanggung jawab, dan kita jadi punya tujuan hidup yang lebih bermakna aja gitu ya. Dan kayak sebenarnya itu impactnya pun juga bukan cuma ke anak, tapi ke personality kita sendiri juga, secara mental dan yang lain-lain itu berpengaruh banget untuk kayak ke karir, pekerjaan, terus berkomunikasi sama orang lain itu sangat-sangat berpengaruh banget. Dan itu kita dapatnya dari anak. Tapi mungkin mental seperti apa yang kalian persiapkan mungkin untuk merawat anak itu, karena kan belakangan ini juga banyak anak-anak yang tantrum segala macam, banyak. Mental apa yang dipersiapkan? Sabar. Sebagai orang tua. Kesabaran dan kesiapan. Iya. Untuk mempunyai seorang anak, maksudnya kayak kita tahu gitu memelihara. Maksudnya kayak seperti merawat kita anak. merawat dia, memelihara juga kan sebenarnya. Merawat anak itu tuh kayak susah dijelasin pakai kata-kata sih sebenarnya. Yang jelas ketika kita dikaruniai seorang anak, kita memang bersyukur banget gitu, karena dari awal kita nikah kita tuh nggak ada duda-duda, dan ketika kita dikasih anak berarti ya Allah tuh sangat kita tuh diberi kepercayaan untuk bisa menjaga titipan ini gitu. Dan kita sangat ketika sudah menjadi seorang orang tua gitu, menjadi orang tua, kita tuh sangat berintrospeksi diri juga gitu, kayak gimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Kesabaran kita juga pastinya harus gede banget gitu. Adalah masa-masa dimana kita kayak, namanya juga manusia ya, sabarnya kelepasan gitu, jadi nggak bisa. Dan itu pun juga sabar, kita jadi melihat diri kita sebagai anak-anak dulu waktu kita masih menjabat sebagai anak orang tua di umur yang segitu. Jadi kita memikirkan, oh ternyata perasaan seorang anak seperti ini dan perasaan seorang orang tua tuh seperti ini. Jadinya kita bisa mencari tengahnya seperti apa. Jadi bukannya melulu kayak kita merasakan kayak kita pun sebagai orang tua tuh juga harus bisa ngalah. Kita sebagai orang tua pun juga harus bisa menjadi pendengar yang baik buat anak kita. Dan karena minta maaf juga karena kita pengen hubungan kita sama anak itu menjadi terbuka dan seperti teman. Jadi kita pengen anak kita pun juga bisa bercerita ke kita apapun keluh kesahnya di sekolah, dan kita pengen banget bisa nurture itu dari kecil sampai dia besar nanti. Jadi nggak mau sampai dia cuek. Ya pasti sih sekarang udah banyak banget ya ada di sosial media, terus berdasarkan kita sendiri juga kayak trial and error udah pastilah untuk awal-awal. Cuma itu tadi introspeksi kan, kita berdua selalu
introspeksi gitu, kayak evaluasi gitu, suka ngobrol Kita sering banget ngobrol berdua. Iya, kayak kita kalau caranya gini nggak works deh, anak kita ntar jadi begini. Ini anak kita tantrum pasti karena kitanya yang begini. Jadi ya banyak hal lah gitu, nanya dari orang tua juga, nanya dari teman-teman juga. Dan belajarnya pun itu sebenarnya bisa dari Mana banyak aja, tempat. iya. Sosial media juga banyak tempat kita belajar, yang mana kita pilih-pilih, yang mana memang bisa kita terapkan, yang mana yang Iya. tidak. Terus dari buku juga ada, Rini pernah punya beberapa buku Banyak buku membaca buat tentang parenting. Iya. Terus belajar dari sekolah anak kita, ngobrol dengan Betul. gurunya, dengan teman-teman kita yang memang sudah duluan sudah punya anak, orang tua kita sendiri, banyak banget sebenarnya belajar. Kita selalu bilang 100-100, jadi nggak ada 50-50. Jadi kasih sayang itu bukan 100 dibagi 2, Iya, tapi tapi 100 anak dan pertama punya 100, anak kedua punya 100. Dan mereka tuh, kalau yang kecil ya belum tahu ya, tapi yang gede ini dia juga nggak pernah cemburu sih. Malah kalau misalkan kayak kita lagi ke yang kecil, yang gede tuh dia langsung lari, terus ikut aja udah. Iya. Jadi nggak ada yang kayak mama sama papa lebih Iya. lebih Terus ini, kalau lebih- misalnya kayak di rumah lagi gak ada yang bantuin, kayak kita lagi ribet nih, aku lagi ngurus yang bayi, dia malah bantuin kayak Nort, can you help me bilangin papa ya to grab something, atau tell papa I need this gitu. Dia malah mau bantuin. Atau kayak Nort, tolong ambilin dong ini mama di situ. Dia mau bantuin karena tahu baby ya belum bisa apa-apa. Punya anak 2 ngaruh gak ke musik, jadi punya lagu-lagu baru, jadi lebih fresh buat karya-karya baru? Itu sangat berpengaruh banget sebenarnya dari pola pikir yang tadi. Jadi karena kita mempunyai anak 2 ini tuh banyak banget pola pikir yang berubah dari kita, kebiasaan kita, terus apalagi tadi mentalnya juga berubah, dan itu sangat berpengaruh ke semua yang tadi udah saya jelasin juga sebenarnya, berpengaruh ke dalam karir, kreativitas dan yang lain-lain. Tapi ada akhirnya punya lagu-lagu baru gak ya akhirnya tercipta setelah punya anak kedua ini? Banyak banget. banget. Tapi bukan tentang anak ya, Oh. tentang anak belum sih, cuma maksudnya kita lebih produktif. Kenapa lebih produktif? Karena kita ngerasa anak kita ini kan pasti akan melihat orang tuanya sebagai role model. Jadi kalau misalnya orang tuanya produktif, orang tuanya bisa mencapai mimpi-mimpinya, mereka ketika udah gede juga akan look up ke orang tuanya dan melihat kalau orang tua gue tuh achieve loh mimpi-mimpinya. Jadi kita juga ketika ngomong ke anak-anak kita kayak you gotta get your dreams gitu, lo harus go for your dreams, juga enak kita ngomongnya karena kita juga achieve mimpi-mimpi kita. Sebisa mungkin kita selalu ngasih contoh yang baik lah. Kebiasaannya. Iis Dahlia merupakan salah satu wanita yang berpenampilan khas dengan kumis tipis di atas bibirnya. Penampilannya tetap cantik dengan kumis tersebut. Namun tak dipungkiri, banyak cibiran yang datang dari sejumlah netizen. Dirinya juga tak ada niatan untuk melakukan waxing agar kumis tersebut tak tumbuh menjadi lebat. Selain itu, penyanyi dangdut berusia 51 tahun itu juga mengungkapkan rahasia wajahnya yang begitu awet muda. Tak tanggung-tanggung, ibu 2 anak itu harus merogoh kocek dalam untuk sebuah perawatan wajahnya. Silaturahmi, tipsnya beneran silaturahmi berteman sama anak-anak kecil ya kan, walaupun dipanggilnya tetap mama. Ada tips perawatan nggak sih ala mama? Perawatan pasti, aku kan memang BA-nya salah satu brand klinik kan gitu. Ya setiap bulan aku pergi ke sana dan itu worth it banget ternyata buat orang-orang seumuran aku, sedewasa aku aja ya, dewasa. Ada berubah tampilan nggak sih mah? Mungkin kayak di botox, berubah tampilan kayak botox aku pernah 3 kali kalau nggak salah di sini aja. Tapi aku perawatan tuh perawatan yang ngerawat aja, bukan yang tiba-tiba di filler inono. Paling laser, paling apa, ini malah lagi jerawatan. Ada nenek-nenek masih jerawatan. Ya pastilah karena kan kalau umpamanya klinik yang kayak ini ya pasti ada lah budgetnya dan mehong. jika bakal mama Isna kan mungkin dari kumis tipisnya nih seperti apa sih mama? Manis gitu tipisnya kata orang-orang. Sebenarnya mah ini kumis gue udah agak ganggu sih karena makin lama makin tebal, gue juga nggak ngerti. Cuman ya udahlah karena gue ngerasa kalau gue di wax gatel, tumbuhnya gatel. Gue udah nyoba di tempat lain gatel banget, gak enak. Kalau di muka kan aku tiap hari ada syuting ya, aku kan bukan tipe orang yang dandan medok sebenarnya, tapi kan kalau pakai bedak kan ganggu. Ada perawatan khusus nggak sih mama untuk kumis tipisnya sendiri nih? Apa? Ada perawatan khusus nggak sih? Nggak ada, kasih Orea
runtut kalian. Pernah ngerasa insecure gak sih Ma mungkin sebagai cewek? Enggak. Santai aja, walaupun banyak orang yang kayak teman-teman baru aku kayak teman-teman orang dari luar gitu apa dibilang lu tuh cewek tapi lu berkumis tapi lu pede. Bodoh kata gue. Sebagai rezeki juga nih Ma kumis tipis. Enggak juga lah. Memang udah begitu aja. Gue kan orang yang nggak seneng ngerubah atau menghilangkan atau apa. Jadi menurut aku tuh kalau memang orang terdekat aku, terutama suami, aku tanyakan, lu ganggu gak sama kumis gue gitu. Ya udah biarin aja. Tapi kata gue mah mungkin skincare kali ya, karena teman-teman gue juga pada mulai, gue semalam juga mulainya Inul udah mulai berkumis, tularan Adam gue rasa. Skincare kayaknya sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya, karena aku emang di sini gue juga banyak bulu, anakku juga sama sih, Salsa juga sama. Tapi tebelnya itu makin gak pede atau gimana sih? Paling kalau umpamanya ada 1-2 biji tuh yang agak panjang tebal ya paling gue pakai itu, pakai apa sih tuh? Pakai pinset. Kalau orang mah cewek mah pinset buat alis ya, gue mah buat kumis sama jenggot. Bawa gak sih Ma mungkin pinset kemana-mana gitu? Enggak lah. Karena itu gimana? Pastilah, karena aku ngerasa gini, kita tuh nggak selalu selamanya ada. One day kan umpamanya saya nggak ada, bapaknya nggak ada, mungkin anak-anak semoga saya berdoa mereka semuanya tercukupi. Tapi kan kalau seandainya enggak kan dia harus siap. That's why aku nggak pernah ngajarin anak-anak yang kalau pergi liburan aja ya, kalau cuma dapetnya tiketnya ekonomi, aku harus bilang kalau orang Sunda mah wayahna gitu ya. Yaudah belajar naik ekonomi nggak apa-apa. Even ke London gitu, mah ke London enggak, duduk ekonomi. Kalau waktunya memang harus ekonomi aku bilang gitu. Tapi mungkin Mami Iis kayak ngasih fasilitas apa gitu gak ke mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari, apalagi kan kayak mereka udah besar gitu, apalagi Devano mungkin masih fasilitas rumah, makan, mobil, gitu ya? kredit card itu mah ada. Cuman maksudnya apa ya? Aku nggak pernah ngajarin anak-anak tuh kayak sekarang ada mobil aja, mereka lebih seneng naik apa tau? Naik ojek online, naik MRT. Paling kalau umpamanya lagi bagaimana banget Salsa gitu, kayak tadi syuting, dia mungkin pengen agak late datangnya, pengen dandannya di jalan aja kayak mamanya. Kalau dandan tuh di jalan gitu. Ya udah dia cuma minta drop, habis itu pulang dia naik MRT, nanti dijemput di stasiun, orang rumahnya deket. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak usah malu, karena di luar negeri aja bintang-bintang film aja naik umum tahu. Santai. Berarti kan ngajarin anak star syndrome juga nih Maya? Iya enggak lah. Bismillah, semoga sih mereka bisa ya, karena aku nggak pernah ngajarin hal-hal yang kayak si Devano mah ditawarin branded aja sekarang malah tas brandednya mah masuk museum gua rasa. Nggak mau dia. Kalau kakaknya kan memang cewek ya, udah mulai udah 25 tahun ya, justru tas gue yang branded malah dipakai sama dia. Tapi ya udah biarin, memang buat anak. Cuman kalau dia belum suka diamond, mungkin nanti kali ya. Alemong tuh. fasilitasi gitu, kayak ngasih mungkin bulanan mereka kah? Bulanan udah enggak, tapi kredit card kan kredit masih sama dia. Paling kalau udah mulai banyak nih, tong. Hey, sabar kata gue gitu. Sabar. Jadi aku selalu bilang sama mereka walaupun ada kartu kredit, dicatat sudah berapa banyak kamu menggunakan itu bulan ini. Nah, kalau papanya udah datang tagihan, aku foto, aku cetrek bulan ini segini ya, next month dikurang-kurangin ya. Aku selalu gitu, jadi biar mereka tahu gitu. Kan kalau kartu kredit kan mungkin asal gesek-gesek dia nggak bayar, enak aja. Tapi aku selalu sebagai orang tua ngingetin, dan aku selalu bilang, oke, kakak sama adek umpamanya ditulis pendapatan bulan ini berapa, pengeluaran berapa. Jadi mereka itu untuk belajar hidup. Devino juga biar nggak boros juga ya? Iya. Apa? Devano juga masih ngekos mah mungkin? Masih ngontrak. Dikasih rumah aja, rumahnya udah bersih, udah kasih pembantu. Belum tuh. Antara keduanya belum tapi pindah. Antara keduanya tapi yang paling boros siapa nih? Mungkin Devano. Salsa. Karena perempuan ya. Dan kita nggak boleh pelit sama anak perempuan, takut punya gadun. Tapi biasanya Devano itu pakai kredit cardnya buat apa sih Mam biasanya? Kan Buat apalagi makan. Tapi dia walaupun udah gitu ya, dia suka izin, pamannya beli brand yang mahalnya tau nggak berapa? Palingnya cuma berapa juta gitu. Aku mau beli jaket ya, iya nak pakai aja gitu gitulah. Kalau Salsa mah santai. Nggak pernah izin. Devano kenapa sampai sekarang masih ngontrak nih? Apa emang berjuang mau belajar sendiri? Kayaknya mau belajar sendiri ya, atau dia paling males disuruh pulang kalau kata gue. Kalau umpamanya kalau lebih jam 12 kan kalau di rumah kan pulang, Dek di mana?
lebih bebas berarti ya sama anak juga bebas dalam arti bukan kalau yang bebas yang sebebas-bebasnya Maya tetap jadi polisi buat mereka. Beberapa waktu lalu TikTok Shop resmi menghentikan layanannya seiring dengan aturan baru dari pemerintah. Penutupan TikTok Shop ini membuat sejumlah selebritas menyayangkan keputusan tersebut. Namun tidak dengan Luna Maya. Meskipun ia mengaku bisnisnya juga terkena imbasnya, tetapi secara personal mendukung keputusan ini. Bagi wanita berumur 41 tahun ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah tentu untuk kebaikan masyarakat Indonesia juga. Hal ini dikatakan olehnya karena ia memahami secara baik alasan dibalik keputusan pemerintah ini. Kalau ditanya kena imbasnya sih cukup kena, tapi jujur aku personally support pemerintah sih gitu, karena aku yakin kan ini sebenarnya untuk melindungi kita juga ya masyarakat Indonesia. Jadi kalau aku sih prinsipnya kalau ditanya kena imbasnya, apalagi banyak orderan kita atau masukan kita juga datangnya dari TikTok Shop. Tapi memang secara regulasi kalau kita tahu bagaimana keadaannya pasti kita cari tahu dulu nih. Oh ternyata ceritanya begini ya, kita harus support pemerintah. Kalau aku kebetulan tahu ceritanya jadi ya aku support aja lah. Tapi juga mungkin nanti ya difasilitasi aja. Mungkin ya TikTok berubah jadi ada TikTok Shop yang memang ikutnya e-com gitu. Ya karena bagaimanapun juga kan brand aku juga besar di TikTok, jadi ya kita kalau ada e-com TikTok Shop ya sangat membantu gitu. Tapi kalau memang secara regulasinya kemarin kan social media nggak boleh sama e-com, ya memang harusnya ketentuan itu harus diikuti oleh TikTok juga supaya ya jelas aturannya bagaimana, regulasi dari pemerintahnya juga gimana. Terus aku sih juga sebenarnya ya dengan adanya kebijakan ini regulasinya mungkin lebih jelas, kita kan sebagai apa ya pelaku bisnis lokal itu ya merasa ada perlindungan juga, karena selama ini kan banyak banget barang-barang yang super murah yang udah kita nggak bisa saingin. Mungkin kadang-kadang dari segi kualitas bisa sama bagusnya, tapi mungkin karena dia bentuk kuantitinya sangat banyak sehingga harganya bisa jadi lebih murah gitu. Terus plus jadi customer kita, konsumen kita kan dimanjain dengan harga murah itu gitu. Jadi kemarin-kemarin udah agak nggak sehat ya dengan perang harga itu menurut aku. Jadi kita yang benar-benar berbisnis yang tahu harga cost kita, apa yang kita mau kasih ke customer gitu. Jadi kayak ya jadi kadang-kadang ya harus ada di korban ya, kadang-kadang jual rugi juga gitu, karena bersaing. Kalau enggak gimana dari pemerintah juga bisa punya regulasi yang lebih jelas lagi supaya kami para pelaku bisnis lokal ini dilindungi lah gitu, bahwa jangan sampai dengan bombardirnya barang-barang yang masuk ke Indonesia tanpa kejelasan dari mana dan bisa lebih murah. Ya kalau dari kualitas ya bisa bersaing. Aku sendiri pede kok dengan brand-brand lokal itu juga nggak kalah kok, bagus-bagus. Dan aku sendiri juga pengen apa ya, berharap banget sama konsumer, sama kita ini para apa ya para konsumen gitu yang suka belanja, jangan impulsif aja hanya karena lebih murah gitu. Tapi juga mungkin ya kita juga harus terus apa ya memberikan informasi kepada masyarakat kenapa sih penting mensupport local brand gitu. Itu kan sebenarnya perputaran ekonominya nantinya buat kita juga gitu. Jadi kalau misalkan barang murah tapi ternyata nggak dari Indonesia, yang menikmati bukan kita gitu loh. Misalkan mungkin nggak bayar pajak atau juga ya SDM yang bekerja bukan dari kita gitu kan, hal-hal seperti itu harus dipikirin. Jadi jangan selalu tergiur dengan barang yang lebih murah gitu. Jadi juga dipikirin bagaimana kedepannya negara kita ini bisa jadi secara ekonomi berkembang, menjadi tuan rumah untuk produknya sendiri gitu. Kalau membendung brand luar tetap masuk ya itu silakan, namanya produk bebas, namanya juga keinginan orang untuk memilih ya bebas-bebas aja.
aja gitu. Tapi kalau kita pengen negaranya maju secara ekonomi, kedepannya bisa bergerak gitu ya, ingat aja zaman COVID yang menggerakkan ekonomi nasional kan sebenarnya lokal. Jadi tidak hanya lokal, apapun pergerakan lokal itu kan karena nggak bisa terlalu banyak yang masuk, jadi lokal yang menggerakkan ekonomi akhirnya ekonomi lumayan oke gitu. Kita juga terdampak luar biasa, tapi ada source of income yang bisa datang dari luar ini juga gitu. Dan aku sih berharap banget ya dari pemerintah lindungi kami para pebisnis UMKM kecil-kecilan ini, mungkin ada insentif atau misalkan brand lokal lebih diringankan dari segi pajak yang ya apapun lah, aku nggak tahu ya, mungkin pemerintah lebih jago lah untuk menjelaskan. Tapi secara pelaku bisnis juga kita bisa dibilang butuh juga kok platform itu sih gitu. Jadi harus cari jalan tengahnya bagaimana kita seorang pebisnis bisa survive di tengah gempuran barang-barang dari luar yang lebih murah, mungkin juga kualitasnya bisa dibilang ya cukup bersaing lah gitu. Itu sih gitu. Ini Maxim dan soal ramalan seorang peramal hubungannya dengan Maxim yang katanya melakukan yang katakan kandas atau apalah, dia menanggapi gimana gitu soal itu? Ya nggak apa-apa juga, ya namanya apa sih yang abadi di dunia ini? Kita juga dulu berpikir sama yang mantan-mantan kita atau orang siapapun berpikir udah menikah pun selamanya, tapi kan possibilities itu selalu ada, namanya hidup. Yang menikah aja bisa pisah, kalau nggak cerai ya bisa meninggal salah satu. Itu sesuatu hal yang pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi aku nggak takut juga sih. Kalaupun aku selamanya sama dia gitu, taunya aku meninggal duluan gimana? Bisa juga kan? Ya kan? Nauzubillah min dzalik ya. Cuma kan kita nggak tahu umur ya. Tapi kan banyak yang mendukung, sangat setuju banget. Kalau yang mendukung kan, nih. ya artinya kan doa yang baik itu bisa menjadi apa ya, energi yang baik juga buat kita. Jadi kadang-kadang kan untuk mengambil keputusan kita bisa lebih apa ya, lebih tenang lah gitu. Kan nggak harus mikirin aduh nanti omongan ini tapi kan kalau banyak support artinya kan kita juga lebih tenang bahwa oh I think it's the right thing to do. Boleh yang Maxim lebih sedikit, yang tadi itu lebih banyak, bener loh, karena penting banget loh informasi tadi gitu. Karena kalau misalkan masyarakat nggak mengerti gitu, karena aku lihat kadang-kadang ada pro yang kontra ya masalah TikTok gitu, dan ada yang ngomong pemerintah kurang tepat atau apa, saya nggak tahu ngerti. Tapi apapun regulasi dan keputusannya harus support kita yang lokal, dalam negeri dulu deh gitu. Karena kalau dalam negerinya sendiri kita ekonominya keok, dijajah secara ekonomi, gitu aja sih. Jadi tolong itu diperpanjang.